warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nazmi Aulia dengan NIM 152102007, kelas 158A05. Halo teman-teman, di sini saya akan melakukan analisis pidato dari Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto. Fokus saya di sini adalah penggunaan bahasa Indonesia pada pidato ini. Apakah sudah sesuai dengan kaidah yang baik dan benar atau belum? Langsung saja, yuk kita saksikan cuplikan pidatonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang saya hormati dan saya muliakan Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus adalah Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati dan saya muliakan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang saya hormati dan saya muliakan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia beserta para wakil ketua dan para anggota yang hadir. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mewakilinya para wakil ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang hadir. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para wakil ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang hadir. Para wakil ketua dan para anggota lembaga-lembaga negara. Para menteri koordinator, para menteri kepala badan, para wakil menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Jaksa Agung, Kepala BIN, Panglima TNI, dan Kapolri. Para ketua umum partai politik yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada. Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia. Sehingga kita hari ini dapat bersama-sama memperingati hari peringatan hari lahir Pancasila di tempat yang bersejarah ini di tahun 2025 ini. Saudara-saudara sekalian, kita pada hari ini kembali memperingati hari lahir Pancasila sebagai momen dan peristiwa bersejarah ketika dasar negara kita dirumuskan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Pada saat itulah dicapai suatu konsensus besar bangsa. Konsensus besar bangsa yang harus kita akui sebagai suatu prestasi cemerlang dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang ditakdirkan untuk bersatu
padahal terdiri dari ribuan pulau-pulau, ratusan kelompok etnis, agama-agama yang berbeda-beda, dengan bahasa-bahasa daerah yang berbeda-beda. Tapi berkat kearifan pendiri-pendiri bangsa kita, kita dapat bersatu. Dapat bersatu di tengah perbedaan, bersatu di tengah kebinekaan, berbeda tapi satu. Saudara-saudara sekalian, ternyata Pancasila inilah yang telah memperkenankan kita untuk bersatu di tengah gelombang dinamika dunia yang begitu penuh dengan ketidakpastian. Tema peringatan hari ini memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Ini tema yang tidak hanya ajakan, tapi merupakan komitmen kita bersama untuk memastikan bahwa perjalanan bangsa menuju 100 tahun kemerdekaan dipandu oleh nilai-nilai Pancasila. Suatu ideologi dasar negara yang telah mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita selama tahun-tahun yang penuh tantangan. Marilah kita tidak lupa jasa-jasa proklamator kita, jasa-jasa pahlawan kita yang telah berkorban untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, salam Pancasila. Nah, setelah melihat cuplikan pidato tadi, mari kita ulas penggunaan bahasanya. Saya akan berikan 3 poin penting terkait kesesuaiannya dengan bahasa Indonesia. Pertama, pembukaan inklusif dan formal. Perhatikan pembukaan yang sangat komprehensif. Beliau tidak hanya mengucapkan salam keagamaan yang beragam, tetapi juga menyebutkan deretan panjang pejabat yang hadir. Mengapa ini penting secara kaidah bahasa? Karena ini menunjukkan penghormatan terhadap kemajemukan bangsa dan protokol kenegaraan yang sangat baik. Penggunaan bahasa baku dan tata krama berbahasa yang formal dalam konteks resmi semacam ini adalah contoh bagaimana bahasa Indonesia digunakan secara sosiolinguistik yang tepat dan inklusif. Yang kedua, diksi atau pilihan kata yang baku dan lugas. Kita fokus pada pilihan kata atau diksinya. Secara umum, diksi yang digunakan sangat formal dan lugas, mudah dipahami. Bagaimana sesuai kaidah bahasa Indonesianya? Kata-kata seperti memanjatkan puji syukur atau memperkenankan adalah contoh penggunaan bahasa Indonesia baku yang konsisten dan berwibawa. Pidato ini minim jargon atau istilah asing yang membingungkan, memastikan pesan tersampaikan dengan jelas kepada audiens yang luas. Ini menunjukkan penggunaan bahasa yang efektif untuk sebuah pidato kenegaraan. Yang ketiga, struktur kalimat yang jelas dan koheren dengan penutup yang menggugah. Mari kita lihat struktur kalimatnya dan bagaimana pesan utama disampaikan hingga penutup. Kalimat-kalimatnya sebagian besar jelas dan memiliki subjek dan predikat yang terang dan mengalir logis. Poin penting seperti Pancasila inilah yang memperkenankan kita bersatu di tengah gelombang dinamika dunia, ini disampaikan dengan gamblang. Pidato ini ditutup dengan ajakan kuat serta seruan "Merdeka, Merdeka, Merdeka" yang merupakan strategi retorika yang sangat efektif dan lazim dalam pidato kenegaraan untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Ini adalah bukti bagaimana bahasa Indonesia tidak hanya digunakan untuk menginformasikan, tetapi juga untuk menginspirasi. Oke teman-teman, jadi dari analisis singkat kita tadi bisa disimpulkan bahwa pidato ini adalah contoh yang sangat baik dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam konteks resmi dan kenegaraan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah alat yang ampuh untuk menyampaikan pesan, menginspirasi, dan mempersatukan. Terima kasih. Mungkin hanya itu analisis bahasa pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.